Halo teman-teman semua, terima kasih sudah hadir di video kali ini. Kali ini saya akan merespon sebuah pertanyaan dari subscriber saya. Bang, bisakah elemen saya atau shio saya atau zodiak saya kaya tuh di tahun 2026? Jawabannya itu adalah pasti bisa asalkan. Nah, ini dia ya. Jadi pernah kamu merasa bahwa setiap kamu bekerja selalu ada banyak tekanan sana sini yang membuat pengeluaran ataupun penghasilanmu itu bocor sana sini karena harus beli ini, harus beli itu, memenuhi ini dan itu dan seterusnya. Nah, itu terkadang menyebabkan sekeras apapun kita percaya di tahun yang sama tentang zodiak ataupun elemen kita akan cuan, tapi ternyata ujung-ujungnya malah ciong atau nggak berhasil seperti itu ya, dari sisi keuangan dan finansial dan segala macamnya. Nah, kalau kamu sering merasakan hal seperti ini, kalau kamu merasa gagal total atau ya cuman gara-gara ada orang pamer video gitu ya 15 detik terus sekian detik gitu ya tentang saldo mereka segini dan segitu ya, itu bukan edukasi teman-teman. Itu justru ya istilahnya pornografi finansial ya, yang sengaja bikin kamu insecure sama bagaimana kondisi kamu saat ini. Dan sekarang mari kita coba bongkar kenapa dompetmu itu sering terasa kosong ya, sementara mereka makin kaya, orang-orang influencer itu gitu ya. Dan kita akan bedah ilmu kebohongan yang mereka sebut dengan freedom finansial yang mereka jual di influencer akun mereka itu. Oke. Nah, sekarang ketika kamu scroll ya, anggaplah scroll medsos seperti itu ya, dan kamu lihat ada anak muda atau bocah gitu yang umur 22 tahun gitu ya, tiba-tiba pamer profit ya ribuan persen gitu ya, dan kamu kerja keras tapi saldo kamu nambahnya kayak siput lan gitu ya, padahal udah kerja keras luar biasa. Orang bilang mungkin kamu miskin karena kurang hemat ya gitu ya, atau sering belanja sini situ gitu ya, dan ya banyak tips-tips sampah yang sering mereka tebar di media sosial seperti itu ya. Dan mereka tuh bilang tidak cari murid dan mereka hanya cari mangsa ya buat membiayai gaya hidup mereka yang hedon tersebut. Jadi pilihannya cuma dua sekarang. Anda bisa tutup video ini gitu ya, dan tetap jadi sapi perah bagi influencer-influencer seperti itu ya, dan Anda akan tetap miskin gitu ya. Atau tonton video ini sampai habis dan kita retas sama-sama manipulasi finansial ini biar kamu berhenti halu dan jadi orang kaya beneran. Nah, mitos yang pertama ya, yang dari yang urutan paling bawah yaitu ya, mitos mereka menjual ide kalau misalnya nih orang-orang influencer sering begitu ya, mereka jual ide kalau pensiun dini itu surga dunia gitu ya, dimana kamu hanya tinggal duduk di pantai minum kelapa muda terus udah duit datang sendiri gitu ya. Padahal secara psikologis otak manusia itu membusuk kalau nggak ada tantangan. Coba kalau kalian setahun aja nggak kerja, nggak ngapa-ngapain gitu ya, bisa pasti banyak stresnya gitu ya, justru lebih banyak stresnya. Nah, padahal secara psikologis manusia itu dibuat untuk tetap bekerja, memiliki tujuan, dan harus ada sesuatu yang harus mereka dapatkan atau tujukan, atau mereka harus hidup dengan tujuan tertentu seperti itu ya, supaya tetap sehat dan bugar. Nah, banyak orang yang sudah justru mencapai kebebasan finansial ya, jadi CEO, jadi bos gitu ya, malah depresi atau balik kerja lagi karena bosan setengah mati, mereka nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, definisi freedom yang asli itu bukan berhenti kerja teman-teman, tapi punya FU money. Nah, FU money itu apa ya? Uang yang cukup ya, setidaknya buat kamu bilang enggak ke bos toksik gitu ya, atau misalnya uang yang cukup buat kamu bilang dirimu, saya nggak kerja lagi sama orang lain, tapi saya kerja sama diri saya sendiri aja gitu ya. Jadi nggak ke klien rewel, nggak ke lembur kerja paksa dan lain sebagainya. Nah, itu baru namanya financial freedom gitu ya. Jadi yang kita kejar tuh otonomi atas waktu teman-teman, bukan jadi pengangguran yang elit gitu ya. Nah, terus gimana tuh Mas Agung? Nah, lanjut ke pemahaman ya teman-teman ya. Jadi pemahaman mindset itu nggak akan ada gunanya kalau kamu nggak sadar fakta yang menyakitkan tentang latar belakang mereka di kebohongan yang berikutnya yang saya akan kasih tahu. Nah, kita cuman diperlihatkan satu orang sukses nih, si A, si B, dan seterusnya seperti itu ya. Drop out kuliah terus jadi miliarder gitu ya. Tapi kita dipaksa lupa sama 10.000 orang yang lainnya yang drop out dan sekarang nasibnya juga hancur lebur seperti itu ya. Nah, itu bagaimana? Mereka bertanggung jawab? Enggak, mereka nggak peduli itu ya. Influencer muda sering teriak nyuruh kamu
berani ambil risiko, bla bla bla, quit your job, bakar kapal dan lain sebagainya. Cek dulu siapa bapaknya, ya teman-temannya kalau ada influencer seperti itu. Karena kalau bisnis mereka bangkrut, mereka tuh ada rumah orang tua tuh tempat mereka pulang gitu ya. Dan kalau kamu gagal, kamu bakal diusir dari kontrakan, diusir dari kos-kosan, dan risiko yang mereka ambil tuh risiko yang semu teman-teman. Jadi mereka kalaupun bangkrut, mereka udah punya bapak atau orang tua yang kuat secara ekonomi yang bisa memberikan jaring pengaman bagi mereka gitu ya. Tapi kalau Anda yang tidak punya jaring pengaman yang kuat seperti itu ya, ya risikonya itu nyata langsung ya. Jadi menghapus faktor privilege dari cerita orang sukses itulah kebohongan publik paling jahat ya, itu yang pertama. Yang berikutnya, dan ini yang membawa kita ke model bisnis mereka yang sebenarnya di kebohongan berikutnya ya. Nah, zaman demam emas teman-teman. Nah, orang yang paling kaya bukan penambang tapi penjual skop. Bayangkan nih teman-teman, lihat ada gunung emas nih, ada apa namanya, ada gua emas nih gitu ya. Nah, emasnya tuh banyak gitu ya. Tapi tanpa alat yang tepat, emas tuh akan tetap di situ tuh teman-teman, nggak bisa pindah dia tuh. Harus ada alatnya. Nah, orang kaya nih orang yang jualan alat itu gitu ya. Nah, di era digital ini teman-teman ya, skopnya itu adalah kelas online, e-book atau grup sinyal trading VIP lah gitu ya, dan seterusnya. Itu udah saya pelajari ya beberapa tahun belakangan ini, dan semuanya itu hanya membantu orang yang kaya lebih kaya lagi ya, sedangkan kita yang belajar tuh nggak dapat apa-apa ya, cuma dapat hikmahnya aja gitu ya. Nah, coba perhatikan siklus setannya nih teman-teman ya. Begini, jadi mereka sewa mobil mewah atau Airbnb bagus gitu ya, atau barang-barang keren flexing lainnya gitu ya, terus bikin konten pamer profit gitu ya, yang seringkali cuma akun demo tuh teman-teman ya. Jadi bagian demonya tuh disensor gitu, dihapus gitu ya. Lalu buka kelas rahasia sukses gitu. Oh saya sukses profit sekian juta per bulan dan sebagainya gitu ya. Nah, orang yang lagi kepepet butuh uang, contohnya kayak kamu, kayak si A, si B gitu ya, itu akhirnya beli kelas itu karena pengen kaya gitu ya. Nah, influencer jadi kaya beneran karena ya uang yang kamu transfer ke mereka buat bayar kelas itu buat membiayai hidup hedonnya mereka gitu ya. Nah, dari transferan pendapatan itu, nah lalu dengan uang itu mereka lagi pamer lagi ya, beli barang lagi, nyewa ini itu lagi gitu ya, buat cari korban baru lagi gitu ya. Nah, jadi pikir pakai logika ya teman-teman ya sekarang itu ya. Kalau metodenya beneran sakti nih, beneran sakti bikin orang kaya gitu ya, dan bisa nyetak uang tanpa batas gitu ya, lalu kenapa dijual dengan hanya kelas yang harganya 200.000, 300.000, terus 500.000 lah gitu ya? Jawabannya, karena bisnis real mereka itu adalah jualan ludah ke kamu gitu ya, cuman jualan omongan doang gitu ya. Nah, tapi jualannya laku keras sekarang karena kamu masih percaya hitungan matematika ngawur di kebohongan mereka yang berikutnya. Nah, berikutnya adalah coba kamu misalnya bayangkan uang kopi kamu yang seharga 20.000 atau 30.000 gitu ya sehari gitu ya. Nah, terus kamu nabung itu 10 tahun, itu bisa jadi rumah. Ya, serius, kali aja itu bisa jadi 100 jutaan sekian gitu dalam waktu 10 tahun, itu bisa jadi DP rumah. Nah, sekarang pernah nggak kamu dengar kalimat basi kayak gini? Uang kopi kamu kalau ditabung ya sekian tahun itu bisa kebeli rumah. Nah, itu memang benar gitu ya. Nah, 10 tahun lagi, apalagi harga rumah sudah naik 3 kali lipat sekarang. Bisa dicek di kota-kota besar ataupun pinggirannya. Harga rumah itu sudah naik berkali-kali lipat, bahkan 3 kali lipatnya dari harga aslinya seperti itu ya. Nah, uang yang mereka gunakan ya, kamu gunakan itu ya, yang biasanya pakai puasa beli kopi gitu ya, atau beli kopi biasanya ya, itu paling cuma cukup untuk bayar DP adminnya aja ya, lagi 10 tahun ke depan, sama pagar depannya doang gitu ya. Jadi bayangkan, masalah kamu tuh bukan pengeluaran yang 20.000 buat beli kopi itu tadi, tapi yang bikin kamu menjadi bisa tetap waras teman-teman di tengah gila kerjanya yang kalian lakukan sekarang ini. Masalahnya utamanya adalah pemasukan yang terlalu kecil. Ya, nah ini matematika kemiskinan yang sangat mematikan di zaman yang seperti sekarang. Dan puncaknya dari semua ini adalah bermuara pada kesalahpahaman fatal di kebohongan berikutnya. Jadi biarkan uang bekerja untuk kamu. ini bahaya nih ya. Ini adalah kalimat yang paling berbahaya nih teman-teman. Loh kenapa? Karena buat orang kelas menengah yang modalnya pas-pasan gitu ya, uang tuh seperti tentara gitu teman-teman. Jadi kalau kamu cuma punya 5 tentara, ya kamu mati konyol gitu ya. Karena
gempuran dari sistem, tentaranya lebih banyak lagi gitu ya. Kalau kamu cuman punya tabungan anggaplah 5 juta gitu ya, dengan return 10% setahun, hasilnya mungkin cuma 500.000 gitu ya. Nah, coba sekarang kalau dibagi 12 bulan tuh ya, itu cuma dapat 41.000 sekian perak gitu ya per bulan. Itu duit pakai apa? Itu bukan financial freedom, teman-teman. Itu cuma cukup buat beli paket data doang. Itu pun yang versi iritnya gitu ya. Buat nonton video influencer itu lagi gitu ya. si motivator favorit kalian itu gitu ya. Jadi sadar teman-teman ya, untuk dapat penghasilan setara UMR, anggaplah Jakarta gitu ya teman-teman ya, dari passive income murni, itu kamu butuh aset setidaknya senilai 1 atau sampai 2 miliar per tahun gitu ya. Jadi berhenti deh mimpi tidur dapat duit kalau aktif income kamu masih ngos-ngosan, teman-teman. Nah, terus gimana rekap realitasnya? Nah, seperti ini. Terkadang pensiun dini itu teman-teman membosankan. Sukses mereka seringkali di backing oleh orang tua, itu teman-teman ya. Jadi hemat kopi itu nggak bikin kamu kaya raya, itu yang pasti. Terus passive income itu omong kosong, teman-teman. Sekali lagi ya, kalau kamu nggak punya modal gede, jangan ngomong passive income dan lain sebagainya gitu ya. Terus kita harus pasrah dan miskin selamanya? Enggak, teman-teman. Jadi yang terpenting sekarang teman-teman adalah fokus gila-gilaan, naikkan aktif income-nya. Kalau belum cukup nih modalnya 1M atau setengah M gitu ya, jangan pikir passive income dulu deh gitu ya. Fokus yang nyata, yang real aja dulu gitu ya, nggak usah kemakan omongannya motivator, influencer ini, influencer itu dan seterusnya gitu ya. Bisa muterin duit sekian, itu cuman bikin orangnya yang bersangkutan kaya aja teman-teman gitu ya. Jadi fokus gila-gilaan, naikkan aktif income teman-teman. Yang mau jualan-jualan, yang mau buka jasa servis ini servis itu silahkan gitu ya. Tingkatkan skill teman-teman ya. Lebih baik uang yang kalian punya 200 atau 300.000 atau 100.000 atau sekian ratus ribu itu ya, itu gunakan untuk menambah skill-skill baru. Misalnya skill nyervis ini, skill nyervis itu, skill bikin ini, skill bikin itu. Jadi teman-teman tuh kaya dengan skill di kepala gitu ya. Dengan kayanya kalian dengan skill, ketika kalian punya peluang untuk mengerjakan sesuatu, kalian sudah punya skill yang sesuai dengan itu, yakinlah teman-teman, peluang itu bakal datang ke teman-teman gitu ya. Set, uang itu datang ke teman-teman sendiri, set gitu ya. Dan ketika mengerjakan itu dan itu bagus hasilnya dan ada rekomendasinya seperti ya. Nah, disitulah income itu akan terus datang sambil teman-teman terus ngumpulin aktif income ini. Nanti once ketika stuck, nah barulah kita ngomong passive income itu sendiri ya, dengan cara bikin kos-kosan ya, beli tanah dan lain sebagainya, bikin kandang dan lain sebagainya gitu ya, peternakan, perkebunan dan seterusnya. Di situ nanti passive income-nya akan lebih kelihatan gitu ya. Nah, berhenti teman-teman yang namanya donasi ke influencer. Saatnya teman-teman harus bangun bisnis yang real. Kalau jualan jajan, jualan brand, beneran ada brandnya, beneran ada produknya gitu ya. Jangan jualan omong kosong teman-teman. Atau nitip uang yang bisnis orang yang nggak jelas gitu ya. Jangan teman-temannya, di zaman sekarang tuh banyak scam, banyak tipu daya dan lain sebagainya. Saya ingin teman-teman tuh kaya dengan uang yang real, bukan kaya dengan hasil jual ludah orang lain gitu ya. Terus yang berikutnya, investasikan sesuatu tuh, skill tuh ke otak kalian sendiri. Kayak tadi tuh saya bilang ya, kalau teman-teman punya bakat ke masak, ya ikut kursus masak. Kalau punya bakat merias, ya ikut kursus merias. Kalau punya misalnya kecenderungan suka untuk bikin ini itu, ya ikut kursus teknik gitu ya. Jadi lebih perkaya skill ke otak sendiri teman-teman. Dengan begitu, tangan teman-teman ini, kepala teman-teman ini, badan teman-teman ini tidak akan malas. Dia akan sibuk untuk menghasilkan sesuatu, dan itu lebih produktif. Nanti uang itu akan datang dengan sendirinya. Peluang rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Seperti itu ya. Jadi definisi freedom versi kamu tuh mungkin bukan kayak Ferrari, kayak versi mereka tuh teman-teman. Versi influencer-influencer yang tukang gibul itu gitu ya. Tapi mungkin yang selama ini yang mereka tanamkan ke kalian tuh kayak tidur nyenyak tanpa dikejar pinjol, terus duit datang. Nah itu nggak kayak gitu ya. Hidup tuh kayak maraton teman-teman ya. Jadi bukan lari kayak sprint gitu ya. Jadi kalau ada yang nawarin kamu jalan pintas gitu ya teman-temannya, dengan dompet yang seadanya, sekali lagi teman-teman, pegang dompetmu erat-erat teman-teman ya, dan lari ke arah yang sebaliknya. Kalau ada yang nawarin kamu seperti itu, cepet blokir akunnya teman-temannya, cepet offin aja gitu ya. Serius, kalau misalnya teman-teman ikuti saran saya, setidaknya teman-teman sudah menghindarkan
diri teman-teman dari rugi yang 2 kali lipat seperti itu ya. Dan mari sama-sama kita bangun kekayaan dengan cara yang lama, yaitu kerja cerdas, konsisten, dan enggak malu dan halu teman-teman ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman dimanapun berada di tahun 2026 ini bisa sukses, bisa kaya, bisa apapun yang dimau bisa lekas tercapai, asalkan pesan saya tadi ya, kerja cerdas teman-teman ya. Yang berikutnya konsisten ya. Apapun usaha kalau sudah tidak konsisten tuh teman-teman ya, itu siap-siap aja tumbang gitu di tahun 2026 ini, tahun kuda api ini seperti itu teman-teman ya. Dan yang berikutnya adalah tidak malu dan tidak halu teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman masih halu dan malu ya sama apa yang ingin teman-teman lakukan, yakin saya apapun zodiak dan elemen teman-teman gak bakal bisa sukses tahun ini teman-teman ya. Oke, sampai jumpa teman-teman ya di garis finish yang sama. Sukses selalu dan jangan lupa support videonya. Terima kasih.